نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Fadlul Islam yang disyarah oleh Syekhuna Utsman Ibnu Abdillah As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita lanjutkan masuk pada ayat yang berikutnya tentang keutamaan Islam wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkim min dini, wahai sekalian umat manusia, jika kalian ragu terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan menyembah sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walakin, akan tetapi, a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku akan menyembah Allah alladzi yatawaffakum, Allah zat yang mewafatkan atau mewatikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, serta aku telah diperintahkan untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mulianya agama Islam, tentang istimewanya agama Islam, yaitu pernyataan bahwasannya agama Islam adalah agama yang menyembah Rabbul Alamin. Agama Islam adalah agama yang menyembah Tuhan semesta alam, Tuhan yang menghidupkan umat manusia, dan juga Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia, baik manusia tersebut beriman kepada Allah ataupun kufur kepada Allah. Semuanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim pada konteks walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi yatawaffakum, menyembah Allah zat yang mewafatkan kalian. Di sini ya ikhwah, ya tullabul ilm, ada faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Suatu kaidah yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan juga seperti Al-Imam As-San'ani dalam kitab Tathhirul I'tiqad, berupa kaidah
adillatur rububiyah tastalzim adillata al-uluhiyah. Dalil-dalil rububiyah itu menunjukkan, menuntut penekanan uluhiyah, atau suatu istilah mereka mengatakannya tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah, wa tauhidal uluhiyah yatadamman tauhidar rububiyah. Tauhid ar-rububiyah mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah mengandung tauhid ar-rububiyah wal asma' was sifat. Di sini kalau antum perhatikan, lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Akan tetapi aku menyembah Allah. Allah yang bagaimana? Alladzi yatawaffakum. Allah yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian. Maknanya kalian itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dan hidup kalian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat layak kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, seluruh kaidah atau seluruh dalil yang ada dalam Al-Qur'an yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu semua taqtadi al-uluhiyah. Sebagaimana pada ayat ini tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi kita Muhammad SAW, a'budullah alladzi yatawaffakum. Aku menyembah Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala aku sembah? Alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian. Oleh karenanya perintah yang pertama kali di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan berkaitan dengan ibadah, dengan tauhid uluhiyah, juga menunjukkan adanya rububiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian umat manusia, wa'budu rabbakum al-uluhiyah. Lish? Walimadza na'bud rabbana? Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita menyembah Rabbul Alamin? Jawabannya, alladzi khalaqakum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Karena dia memiliki rububiyah. Indahu al-khalaq. Dia mampu mencipta. Wa indahu tadbir. Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Maka sangat layak untuk diberikan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan. Ini poin yang sangat indah dari keterangan para ulama terkait dengan permasalahan dalam menetapkan al-uluhiyah dari dalil-dalil ar-rububiyah. Dan contoh yang seperti ini ya ikhwah banyak sekali dalam Al-Quranul Karim, sehingga bagi seorang talibul ilmi perlu bagi dia mendhabat al-ma'lumat. Qala Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala, ay qul ya Muhammad, maknanya katakan ya Muhammad. Ini tariqah ya ikhwan berkaitan dengan ayat Al-Quran. Ketika antum jumpai ayat khitab kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagian para ulama dalam menafsirkan mereka menyebutkan seperti dengan lafaz ya Muhammad. Ini ma'ruf dalam tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Sani seperti ini fa insyaallah ta'ala tidak mengapa, min bab tafsir. Adapun min babin nida itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dhan. Jangan kalian jadikan panggilan untuk Rasul seperti panggilan sesama kalian. Tidak diperbolehkan memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan ya Muhammad. Tidaklah melakukan yang seperti itu kecuali orang-orang Badui, orang-orang yang baru masuk Islam, atau orang-orang pedalaman, atau orang-orang yang mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara.
karena mereka tidak mengakui nubuahnya Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kaum muslimin, para sahabat, mereka selalu dan pasti memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Qul ya Muhammad linnas mimman lam yu'minu bil Qur'ani wala bika wala bid dinil haq fa ana la a'bud alihatakum falastu ahlan lil ibadah fa ibadatuha batilatun fa hiya ahjarun wa ashjarun wa amwatun la yanfa'una wa la yadurrun wa la tunqidhu ashabaha idza halaku walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum a'budullaha wahdahu alladhi yatasarraf fil kauni wa yuhyi wa yumitu fa hadzal ladzi yatawaffakum wa ya'khudhu arwahakum wa la yastati'u ahadun ayyam tani'a minal maut. Kata beliau, katakan ya Muhammad kepada umat manusia dari kalangan orang-orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran dan juga tidak mau beriman kepada engkau serta tidak mau beriman dengan agama yang benar ini, katakan kepada mereka bahwasannya aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Aku falaisat ahlan lil ibadah fa ibadatuha batilah, karena Tuhan-Tuhan tersebut laisat ahlan lil ibadah, tidak pantas, tidak layak untuk diibadahi. Fa ibadatuha batilah, karena peribadatan menyembah Tuhan-Tuhan tersebut batilah, adalah batil. Fa hiya ahjaru ashjaru amwat. Tuhan-Tuhan tersebut diantaranya adalah ahjar, batu. Apa dalilnya? Kaum musyrikin ada yang menyembah batu? Rizki? Apa dalilnya? Kaum musyrikin zaman dahulu ada yang menyembah batu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra wa ashjar. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pohon. Apa dalilnya, Wandi? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Al-Uzza itu syajarah, suatu pohon. Lat itu batu. Wa amwat, ya, menyembah orang-orang yang sudah mati, seperti orang-orang soleh yang mereka sembah. Dari kalangan orang-orang yang sudah mati, dari kalangan orang-orang soleh. Apa dalilnya? Bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu ada yang menyembah orang-orang soleh. Apa belakang? Ya, ahsan, barakallahu fikum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasran." Kata Abdullah bin Abbas, fi ma rawahu al-Bukhari rahimahullah taala fi sahihi, haula asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka adalah nama orang-orang soleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Falamma matu, ya, tatkala mereka wafat, awhas syaitan anin sabu ila majalisihim ansaban, maka syaitan memberikan wangsit kepada umat manusia agar membuat monumen-monumen, patung-patung di tempat nongkrong-nongkrong duduk-duduknya mereka. Kemudian falamma nusiyal ilmu ubidat, tatkala ilmu sudah dilupakan maka mereka pun disembah. Nah, semuanya itu tadi la yanfa'un wa la yadurrun. Batu, pohon, orang yang sudah mati tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Wala tunkidu ashabaha, dan juga tidak mampu menyelamatkan para penyembahnya. Idza halaku, tatkala mereka binasa. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi kata dia, aku akan menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Nanti reject dulu. Akan tetapi aku akan menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata.
Dialah Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian, yang mengambil roh kalian. Sehingga tidak ada seseorang pun yang mampu menghindar dari kematian. Ada orang yang mampu menghindar dari kematian? Ada? Tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan seseorang akan mati, maka mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah takdirnya wafat, wafat. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dihampiri oleh kematian tersebut, meskipun kalian berada dalam tembok, dalam benteng yang sangat kokoh. Wa kadzal hisab, demikian juga hisab, sayakun, pasti akan terjadi. Wa illam tu'minu bihi ya ma'syarul musyrikin. Demikian juga nanti akan ada hisab meskipun kalian tidak mau beriman dengannya. Wal ma'na annallaha wal ilahul haqqul karimul jawadul khaliqur raziqur rabbul azim. Sehingga maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala al ilahul haq, sesembahan yang benar. Sesembahan itu ada dua. Ada ilahul haq, ada ilahul batil. Ya. Ada ilahul haq, ada ilahul batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil. Demikianlah dialah Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Adapun yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dialah Allah Subhanahu wa taala ilahul haq, al-karim, Maha dermawan, Al-Jawwad, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Ar-Rabbul Azim. Fala ilaha ghairuhu wala rabba siwa. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Rabb kecuali Dia. Fawal ma'budu wahdahu la syarikalah. Dialah Allah al-ma'bud lah wahdahu la syarikalah. Huwal muttasib bi sifatil jalali wal kamal wal majdi wal izza wal azamah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tersifati dengan sifatul jalali wal kamal wal majdi wal izza wal azamah. Wa huwal kabirul muta'al. Dialah Allah al-kabirul muta'al, as-sami'ul basir, al-hayy al-qayyum. Faman 'abadahu wahdahu aflaha wa najah wa faza fawzan 'aziman fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia akan beruntung, dia akan selamat, dia akan sukses dengan kesuksesan yang sangat besar di dunia ataupun di akhirat. Faman kafara billahi wa 'abada ma'ahu ghairahu wa ahanahu wa adzallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang kufur kepada Allah dan beribadah kepada Allah namun bersama selain Allah Subhanahu wa taala juga, maka Allah akan hinakan, Allah rendahkan dia di dunia dan di akhirat. Fayasiru minal khasirina ila jahannam wa bi'sal masir. Sehingga dia akan tergolongkan termasuk orang-orang yang khasirin menuju neraka jahannam. Wa bi'sal masir, neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Fahuna yadhhar fadlul Islam minal ayatil karimah. Maka dari sini nampak sekali tentang keutamaan Islam dari ayat yang mulia tersebut. Apa keutamaan Islam? Bahwasannya Rabb yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah alladzi yatawaffal musyrikin, yang mewafatkan kaum musyrikin. Tuhan yang kita sembah adalah Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Ar-Raziq. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesembahan kaum musyrikin yang nyembah patung, nyembah batu, dia makhluk. Faham antum? Ya, ada kisah, haddatsani rajulun. Dia sendiri cerita sama anak. Sanadnya Ali. Dia bilang gini, ini suatu perjalanan. Ini orang dia dulu jamaah tabligh, kemudian kenal kajian salaf. Jadi dulu dia naik kapal perjalanan dari Bangka menuju Palembang. Di kapal itu ada Cina. Ini orang ketus ya, ikhwan satu ini. Dia tanya sama tuh Cina, kalian itu kenapa masjidnya kok ada naganya? Dia bilang itu bukan masjid, kelenteng. Terus dia tanya, kalian itu nyembah apa sih? Kok di kelenteng itu ada buah, ada ini, itu kan? Oh itu untuk
sesembahan, untuk leluhur. Nah, terus dia balik tanya, kalian orang Islam nyembah Allah ya, katanya. Oh, kalau kami nyembah Tuhan kami itu adalah Tuhan yang menciptakan saya, yang menciptakan kamu, menciptakan lautan yang kita berada di lautan ini, itu kan nyebrang dari Bangka menuju Palembang, yang lautan, dan juga yang menciptakan Tuhannya kamu. Itu diem orang Cina itu tadi. Ya, itu cerita langsung. Ya, pinter kan dia ngomong. Tuhan saya adalah yang menciptakan saya, yang menciptakan kamu, yang menciptakan air yang kita sekarang berada di kapal ini, dan juga yang menciptakan Tuhannya kamu. Nah, dia nggak bisa jawab. Ya, menunjukkan apa? Mereka meyakini kalau Tuhan mereka itu tercipta. Difahami? Ada yang menciptakannya. Ya benar, patung mereka sembah kan diciptakan itu. Ya benar, seperti itu tadi. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Beruntung orang yang berislam. Antum sebagai muslim beruntung, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'matil Islam. Na'budullaha subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Wa minan nas man ya'budul baqar wa man ya'budul firan. Di antara mereka ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah tikus, ada yang nyembah patung. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, yang menciptakan alam semesta. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Beruntung umat Islam, ya, menyembah Rabbul Alamin. Dan keberuntungan bagi siapa yang berikutnya? Wa ruziqa kafafan. Sudah Islam dapat rezeki kafaf. Kata Syekhuna Yasin Abu Abdillah Al-Dhali'i hafizahullah taala, ya. Ini daurah terakhir beliau di Sulawesi hari ini, ya. Insyaallah beliau mungkin besok atau bertolak ke Solo, ya, karena jadwal beliau di Solo insyaallah tanggal 30 nanti. Beliau mengatakan di daurah Depok bahwasanya yang afdol itu adalah kafaf, sebagaimana faedah yang beliau dapatkan dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adani. Dapat rezeki kafaf. Kafaf itu cukup. Ya enggak? Kecukupan. Sebab kalau miskin banget enggak enak. Ya toh? Enggak enak. Kalau kaya, antum bilang aku enak jadi orang kaya, nanti antum jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen kaya? Banyak harta. Mau antum, guys? Hah? Nanti enggak mondok, ngitung duit aja jadi si Korun. Korun tidak ibadah kepada Allah karena sibuk dengan hartanya. Ya. Wa rizqa kafafan, diberi rezeki cukup. Itu yang afdal. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah cukupkan dia, puaskan dia dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga dia merasa puas, merasa tenang, merasa nyaman dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, berikan kepada dia. Qanaah. Qanaah itu merasa puas dan merasa cukup. Ya. Dunia itu, ikhwan, hulwatun khadirah. Manis lagi sedap. Hulwah khadirah. Hulwah enak dirasa, khadirah enak dipandang. Ya. Sehingga dunia itu seperti itulah. Tapi hati-hati, dunia itu bisa menjauhkan seseorang dari talabul ilmi. Dunia itu bisa menjauhkan seseorang dari dakwah. Dan dunia bisa menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.